Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nurul TV official yang berbahagia, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang masih setia menonton, mensupport demi berkembangnya channel kami ini. Dan jangan lupa bagi yang masih baru datang untuk selalu juga ikut membantu mensupport supaya channel kami tetap bisa berkembang. Sebelumnya minta maaf, beberapa hari ini sengaja kami belum bisa mengupload konten kami karena kami ada musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunda kami telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin kemarin, tanggal 21 September 2020, sekitar jam 1:30 siang. Dari sini saya ingin menyampaikan pesan-pesan hikmah yang bisa diambil tentang kejadian ini. Sahabat sekalian, sesungguhnya kematian kapanpun akan datang. Tidak seorang pun yang tahu kapan, di mana, sedang apa. Namun sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segalanya untuk hamba-hambanya, kapan dia akan menghadapnya. Namun cara menghadap kepada beliau inilah yang kita sendiri harus mengusahakan. Pada waktu lalu sebenarnya ibunda ini memang sudah sakit lama, sehingga di penghujung sakitnya ini, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin ingin menghabiskan segala kesalahan, segala dosanya yang telah lalu selama hidupnya, sehingga Allah berikan sakit dengan harapan saat menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertinggal sedikit pun dosa-dosa beliau, sehingga menghadap pada Allah dan pada suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa kepada sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ibunda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, malakul maut dalam satu hari dikatakan 70 kali menghadap kepada manusia. Artinya sekitar setiap 20 menit sekali itu selalu mendatangi hamba-hamba. Setiap 20 menit sekali mendatangi manusia-manusia. Kapan akan dicabut? Kapan akan dicabut? Dikala itu, di pagi hari, ibunda ini sudah tidak sadarkan diri. Sekitar jam 8 pagi. Proses berlanjut hingga sampai jam 1:30 siang. Pada saat itulah saya sendiri sudah yakin ini tanda-tanda saat yang tiba, sehingga dengan keyakinan itulah sengaja di pagi hari saat itu langsung saya usahakan mengambil surat Yasin, saya bacakan dengan harapan Allah mudahkan segala urusan-urusan saat ini. Walaupun saat itu sempat saudara saya bertanya, kok dibacakan surat Yasin?
Tapi saya sudah yakin karena pengalaman tentang ayahanda yang alhamdulillah saat itu juga saya lantunkan kalimat-kalimat tahlil di telinga beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, terus hingga bergantian dengan saudara kami yang lainnya. Saat demi saat, pertamanya masih mampu bergerak-gerak tangan-tangannya, namun setiap saat berkurang sedikit demi sedikit, mulai kakinya mendingin, kemudian hanya mampu bernafas dan suara-suara mengerang. Kasihan beliau. Mungkin itulah dikatakan bahwasanya sakaratul maut sangat pedih, sangat perih. Seandainya manusia saat sakaratul maut disadarkan, maka sangat susah menerimanya. Tapi Allah Maha Kuasa, dengan diberikan tidak sadarkan diri seorang ini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus bisa menghadapinya. Saya khawatir kalau saat sakaratul maut ini ada syaitan yang menggodanya, maka selalu saya lantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 hingga akhirnya datanglah saat yang memang benar tiba datang saat itu. Sahabat-sahabat sekalian, inilah saat di penghujung kehidupan dunia yang sementara. Melalui kematian inilah semua manusia akan masuki alam-alam akhirat melalui alam barzah. Dunia dilalui sementara, akhirat akan datangi selama-lamanya. Manakala manusia ini di dunia ini hanya berfoya-foya untuk mendapatkan dunia, maka jangan harap akhirat dia akan dapatkan. Tapi manakala manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan akhirat dunia ini, maka dia akan mendapatkannya nanti di akhirat kelak. Sahabat sekalian, beberapa waktu sebelumnya memang ada firasat, wallahu alam, ada orang ini bilang firasat, di rumah ini masak nasi. Tidak biasanya masak nasi, pagi masak, di siang hari sudah basi. Ini berjalan selama 3 hari berturut-turut. Pagi masak, siang basi. Pagi saya masak, siang basi. Saya pikir ini apa, rice cookernya sudah rusak. Ternyata bukan. Mungkin ini firasat, wallahu a'lam. Tapi setelah beliau berangkat, alhamdulillah tidak ada masalah, masak nasi kembali bagus. Mungkin memang ini firasat. Teman-teman sekalian, jadi kematian pasti akan datang pada kita. Namun, sudahkah kita siap? Sudahkah kita bersihkan diri kita? Sudahkah kita siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah bekal yang kita akan bawa? Cukupkah bekal yang akan kita bawa? Hanya kita sendiri yang mampu menjawab. Hanya kita yang mampu menjawabnya ini semua. Teman-teman sekalian, marilah kita bersegera bersihkan diri, istighfar setiap saat. Istighfar setiap saat. Karena dengan istighfar ini akan mampu membersihkan dosa-dosa kita. Taubat setiap saat kita berbuat kesalahan yang besar.
Tidak satupun manusia yang mampu hidupnya bersih kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diampuni, maksum. Tapi setiap hamba-hamba seperti kita ini, orang-orang awam ini, masya Allah, naudzubillah, astagfirullahaladzim, pasti setiap saat berbuat kesalahan. Maka tidak salahnya kita melanggengkan istighfar setiap saat dan keadaan. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dosa-dosa kita, sehingga menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dengan keadaan hati yang damai, hati yang selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fil ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Sahabat sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi itibar bagi kita semua, supaya kita sama-sama sendiri, kita sama-sama ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci, hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.